Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayati. Nama saya Delami Elana, NPM 1901080006 dari jurusan Tadris Biologi semester 3 kelas A, untuk memenuhi mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sel tumbuhan dan air. Bagaimana hubungan sel tumbuhan dan juga air. Nah, materi pertama adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan suatu unit terkecil dari suatu organel. Nah, perannya itu sangatlah penting dan tergolong mikroskopik karena hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Lalu, fungsi sel tumbuhan yaitu satu, mengatur semua aktivitas tumbuhan, kedua, berperan langsung dalam pertumbuhan tumbuhan, lalu yang ketiga, menyimpan dan membawa sifat genetik pada tumbuhan tersebut, dan yang keempat, menyusun dan menjaga bentuk pada tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya struktur dari sel-sel tersebut. Di antaranya meliputi dinding sel, membran sel, sitoplasma, nukleus atau inti sel, retikulum endoplasma atau RE, badan Golgi, ribosom, peroksisom, glioksisom, mitokondria, plastida, vakuola, dan nukleolus. Materi selanjutnya adalah air. Air adalah elemen terpenting bagi kehidupan semua makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya di setiap harinya. Kandungan air tergantung dengan jaringan dan jenis sel atau kondisi lingkungan fisiologinya. Fisiologi merupakan cabang dari botani. Fisiologi ini ilmu yang mempelajari tentang sistem bekerjanya kehidupan dalam tubuh pada tumbuhan dan pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga tumbuhan tersebut mampu tumbuh. Fisiologi tumbuhan merupakan sebuah fisika sel dan biofisika organ yang meliputi fotosintesis, transportasi hara, regulasi pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap lingkungan sekitar sehingga tumbuhan tersebut mampu hidup. Manfaat fisik dari air ialah satu, fotosintesis, yang kedua, penyerapan air. Nah, penyerapan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyerapan besar. Penyerapan besar ini terjadi di akar, pada akarnya. Lalu yang kedua, penyerapan sedikit. Penyerapan sedikit air ini terjadi biasanya di bagian batang dan daun. Nah, lalu manfaat fisik dari air yang ketiga adalah sebagai penyerapan, pengalihan, dan kehilangan air yang disebut dengan substansi. Materi selanjutnya adalah hubungan air dan tumbuhan. Hubungan air dan tumbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama amfibisi, yang kedua difusi, dan yang ketiga osmosis. Nah, yang pertama adalah amfibisi, artinya sebuah kemampuan dinding sel dan dinding plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Nah, yang kedua adalah difusi. Nah, difusi ini adalah suatu proses lewatnya bahan-bahan bersenyawa sehingga konsentrasinya yang berbeda. Contohnya, pengambilan air dan garam mineral dari dalam tanah melalui difusi. Nah, yang ketiga adalah osmosis. Osmosis adalah lewatnya zat pelarut melalui membran akibat perbedaan osmosis. Nah, contohnya penyerapan air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Nah, baik. Nah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sel tumbuhan dan air. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayati.